Pak Alex, saya ingin Anda menanggapi tadi pernyataan Pak Iwan bahwa memang ada beberapa kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini yang tidak sinkron. Bisa Anda berikan respons? Jadi bahwa Satgas COVID-19 ini bertindak untuk melakukan orkestrasi dari berbagai elemen-elemen yang ada di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai kepada desa, kelurahan, dan RT RW. Orkestrasi ini tentu tidak hanya di tingkat nasional, orkestrasi ini terjadi ada di provinsi dan seterusnya sampai ke bawah. Dan banyak pedoman yang harus bisa kita laksanakan, misalnya yang terakhir ini adalah misalnya Inmendagri nomor 9. Pada diktum ke-13, di situ dikatakan, selain pengaturan PPKM Mikro, agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan seperti membagikan masker, menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, dan kemudian juga memperkuat kemampuan untuk tracing. Dan kemudian juga melakukan treatment, zonasi wilayah, dan kemudian untuk rujukan. Jadi memang intinya itu adalah PPKM skala mikro itu adalah memang di posko desa dan di posko kelurahan. Ini yang harus memang diperkuat. Jadi penterjemahan itu harus ada di tingkat desa, ada penterjemahan di tingkat kabupaten kota, ada di tingkat provinsi. Ini nggak boleh diambil secara general sehingga akhirnya multitafsir. Tentu bahasa untuk di tingkat desa dan kelurahan tentu menggunakan bahasa secara lokal. Bahasa di tingkat nasional tentu bahasanya lebih kebijakan. Tetapi bahasa di ujung adalah soal implementasi. Jadi ini yang harus kita lihat. Oke, itu untuk kebijakan di masyarakatnya. Tapi kemudian begini, adakah imbauan misalnya soal pasar atau soal pusat perbelanjaan? Salah satu hal yang paling menjadi perhatian adalah yang saat ini kita lihat 2 hari terakhir ini sangat ramai di pasar Tanah Abang, bukan di pasar yang menjual bahan-bahan pokok, bukan pasar yang menjual bahan-bahan esensial. Sama juga seperti di mal, mal juga hanya sebagian kecil toko yang menjual barang-barang esensial begitu. Apakah tidak ada imbauan soal hal-hal yang seperti ini dari pemerintah pusat untuk kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah? Jadi sebenarnya untuk mengenai apa itu yang dimaksud dengan esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, teknologi, itu sebenarnya sudah diatur di dalam Inmendagri 09. Termasuk juga mengenai konstruksi yang harus berjalan. Termasuk juga mengenai beberapa fasilitas. Dan kalau kita lihat, kenapa pasar masih tetap dibuka? Karena pasar itu adalah sektor ekonomi yang untuk melakukan mobilisasi tentang kehidupan, tentang pasar, kebutuhan pokok. Jadi oleh karena itu memang Inmendagri mengatur, seperti misalnya rumah makan, tempat minum sebesar 50%. Ini diizinkan. Tetapi juga harus diawasi. Apakah restoran itu memang menerapkan 50%? Apakah ada jarak, cuci tangan, pengaturan suhu? Demikian juga pengaturan operasional pusat pembelanjaan, mal sampai dengan 29 penerapan protokol kesehatan. Tentu ini harus bisa diterjemahkan. Kalau ini letaknya di Tanah Abang, maka di tingkat kecamatan, di tingkat desa, maka ini ikut melakukan pengawasan, ikut mengatur bersama-sama. Jadi tidak mungkin bisa kita mengatur secara serentak saya setuju. Sampai ke daerah. Saya setuju. Harus ada koordinasi yang lebih clear lagi, yang lebih erat lagi antar level pemerintah, baik itu di tingkat paling kecil sampai dengan tingkat pusat begitu, untuk hal-hal yang seperti ini. Karena kalau misalkan contohnya pasar Tanah Abang saja, tidak mungkin pengunjungnya hanya dari DKI Jakarta. Hanya dari DKI Jakarta saja maksudnya. Nah, ketika nanti gara-gara kerumunan seperti ini lalu meledak, sebenarnya kan yang rugi sebenarnya kan pemerintah sendiri. Tidakkah ini kemudian jadi landasan untuk membuat kebijakan yang lebih ketat, misalnya untuk pasar yang menjual bukan barang-barang esensial? Saya tidak melihat tadi dari penjelasan Pak Alex, baju menjadi bagian dari hal-hal yang dianggap esensial. Jadi kita harus lihat juga bahwa hari besar keagamaan memang dia mempunyai makna spiritual, tetapi juga dia mempunyai dimensi kultural. Dimensi kultural itu apa? Kerinduan untuk mudik, itu sudah kita tiadakan. Tentu dia punya kerinduan untuk punya baju baru. Ini sesuatu yang hakiki.
bahwa dia punya baju baru karena dia hidup baru, dia akan lebaran, segala macam. Ini nggak mungkin kita tutupin. Yang kita atur adalah keluar masuknya di pasar. Oke. Kalau pasar itu sudah memenuhi 50% dari jumlah kapasitas yang ada, itu harus dikunci. Siapa yang bisa kunci? Tentu aparat yang ada di tempat tersebut. Sehingga ini yang harus diatur. Sama juga misalnya pengaturan misalnya mengenai di rumah sakit. Rumah sakit juga ada pintu masuk yang COVID, ada yang tidak COVID. Kemudian yang COVID juga diatur juga tempat duduknya. Tidak boleh di UGD terjadi kerumunan. Oke. Jadi oleh karena itu nggak mungkin pemerintah pusat mengatur kerumunan di UGD kan. Yang mengatur kerumunan di UGD itu adalah kepala instalasi UGD. Demikian juga di Pasar Tanah Abang. Yang penting adalah bagaimana kita memahami berbagai regulasi yang dikeluarkan Satgas dan pemerintah, dan termasuk juga Inmendagri 09. Ini yang harus kita lihat. Pak Iwan, kalau Anda misalkan hari ini mumpung ada Pak Alex dan juga mungkin didengarkan oleh bapak-bapak atau para pejabat dari Satgas lainnya, pemerintah juga, apa yang bisa Anda sampaikan supaya dilakukan oleh pemerintah, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah sampai ke yang terendah, agar kejadian serupa seperti di Tanah Abang ini tidak terjadi lagi? Karena waktu menjelang Lebaran juga masih lumayan panjang ya? Iya. Jadi kan ini harus dua sisi ya. Seperti pasar Tanah Abang, itu kan ada pasar, ada pembelinya. Nah, pembelinya kan tertarik ke pasar itu ya karena tadi Pak Alex sudah katakan, karena tradisi hari raya gitu ya. Nah, sekarang kan itu harus ada edukasi, komunikasi kepada masyarakat bahwa sekarang tuh kondisinya nggak normal gitu kan. Jadi kalau bepergian ke pasar seperti Tanah Abang, berkerumun, itu resiko untuk tertularnya tinggi gitu kan. Nah, kalau terpaksa pergi, kita harus taati protokol kesehatan gitu kan, dan secepat mungkin gitu kan. Maksudnya jangan lama-lama di situ gitu kan. Kemudian juga ya tadi harus taati protokol kesehatan, itu kan dari segi masyarakatnya. Kemudian dari segi pasarnya, peraturannya udah ada kan, tadi peraturan kebijakan pemerintah sudah ada. Yang penting adalah itu diterapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturannya gitu kan. Jadi dari dua sisi gitu. Kalau kita nggak ada dua sisi ya akan sulit ya. Karena pasar buka terus hari raya orang tertarik datang. Kalau mereka merasa itu ya seperti biasa gitu. Ya. Yang saya garis bawahi tadi dari pernyataan Pak Iwan adalah kalau memang terpaksa keluar, harus ada kata terpaksanya. Apapun yang tidak terpaksa sebaiknya dilakukan di rumah saja begitu ya. Pak Iwan, terima kasih. Pak Alex, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus Bapak-bapak. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.